berkumpul bersama dalam rangka mengkaji Islam. Semoga keberadaan kita di majelis ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga menjadi suatu jalan ya bagi kita untuk istiqomah di jalan Allah, sehingga keistiqomahan itulah yang insya Allah berbuah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Umat fillah rahimakumullah. Saat ini kita sedang berada di bulan Rajab ya, tepatnya tanggal 22 Rajab. Insya Allah sebulan lagi ya kita akan memasuki Ramadan. Nah, sebagaimana ulama ya menyatakan bahwa bulan Rajab ini merupakan ya salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah ya, dan merupakan suatu pintu awal ya untuk menuju Ramadan. Nah, Rajab juga dikatakan bulan menanam. Sementara Sya'ban ya berikutnya nanti dikatakan bulan menyiram, dan Ramadan itulah bulan memanen. Nah, apa yang akan kita panen ya di bulan Ramadan tergantung di bulan Rajab ini ya. Apa yang sudah kita tanam dan kemudian kita tumbuh suburkan ya di bulan Sya'ban, terus istiqomah ya dengan amalan-amalan yang sudah kita tanam di bulan Rajab ini, maka itulah nanti yang akan bisa kita panen ya di bulan Ramadan. Karena itu waktu yang tidak lama lagi ini ya, kurang lebih karena sudah 22, 8 hari ya, seminggu lagi, maka kita bersungguh-sungguhlah ya menanam amal-amal soleh yang layak nanti kita panen di bulan Ramadan. Nah, kalau kita tidak menanam, maka bulan Ramadan ya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita bisa panen ya. Nah, karena itu tidak ada kata terlambat ya, walaupun hanya kurang lebih seminggu. Kalau kita bersungguh-sungguh ya mempersiapkan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia ya bisa memanen pahala terbaik ya di bulan Ramadan. Nah, yang pertama harus kita lakukan tentunya ya, perlu persiapan ya, karena Ramadan ini bulan terbaik ya dari 12 bulan. Itulah bulan yang dipersiapkan ya dengan maksimal oleh para sahabat ya ketika zaman Rasulullah ya, mereka bahkan 11 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan ya agar bertemu di bulan Ramadan ini bulan yang terbaik. Nah, minimal ya bulan Rajab inilah kita sungguh-sungguh tadi ya mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik. Nah, yang pertama kembali kita perbaiki niat kita ya untuk menuju Ramadan. Dimulai dari niat di hati kita, sungguh-sungguh ya kita luruskan. Ramadan nanti ya bukan sekedar tradisi, apalagi hanya rutinitas tahunan ya, apalagi hanya untuk diet misalnya. Tapi Ramadan itu benar-benar ya tujuan kita beribadah total ya, sungguh-sungguh yang terbaik dengan niat semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ya ayat 5, Allah berfirman yang artinya, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, jadi yang pertama niat itu benar-benar ikhlas ya, kita niatkan ibadah apapun yang kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah ya, entah puasa kita, sedekah yang diperbanyak ya, kemudian menjaga lisan, menjaga pandangan ya. Apapun ibadah yang kita lakukan, maka niatkan semata-mata hanya ikhlas, tidak ada yang lain ya tujuan kita kecuali mengharap ridha Allah. Nah, maka di bulan Rajab ini kita perbanyak doa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita meminta ya keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, kemudian kita meminta disampaikan kepada bulan Ramadan. Nah, karena kita melihat ya keutamaan Ramadan, maka kita sungguh-sungguh memohon ya supaya Allah menyampaikan ya umur kita untuk bertemu bulan Ramadan, sehingga disitulah kesempatan kita ya dengan umur yang tidak panjang ya di dunia ini, tapi mudah-mudahan amalan kita panjang ya, amalan kita di sisi Allah terhitung panjang ya ketika bisa bertemu Ramadan. Nah, setelah itu ya, setelah niat, maka yang kedua di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak taubat ya, karena dikatakan juga Rajab ini bulan pembersihan dosa. Nah, jadi kita tidak akan bisa ya
bertemu Ramadan dengan terbaik kalau kita masih banyak dosa ya, masih banyak kotoran-kotoran ya di dalam hati kita, maka tidak bisa ya mendapatkan Ramadan dengan yang terbaik. Karena itu bersungguh-sungguhlah kita perbanyak istighfar ya di bulan Rajab ini, menyesali semua dosa-dosa kita ya di masa lalu, dan berusaha meninggalkan maksiat ya. Walaupun yang mungkin kita anggap remeh ya, maksiat mata, mungkin ya mulut, berkata-kata yang tidak baik, gibah ya. Kemudian telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan ya. Kemudian juga langkah-langkah kita perhitungkan betul. Jangan sampai ada maksiat-maksiat yang kita lalai tobati. Kita bersungguh-sungguh membersihkan ya hati kita dari segala macam dosa. Nah, karena dengan hati yang bersih inilah maka kita akan diringankan Allah ya beribadah. Nah, mengapa kita mungkin berat ya beribadah selama ini? Mungkin sholat malamnya berat ya, puasa berat, atau tilawah berat ya, menghatamkan ya Al-Quran misalnya. Bisa jadi itu karena masih kotornya hati kita ya oleh dosa-dosa. Nah, karena itu yang membuat ringan ya langkah kita beribadah itu adalah kebersihan hati. Nah, karena itu perbanyak taubat ya di bulan Rajab ini, dan istighfar tadi ya. Kalau perlu kita target memang ya sehari misalnya 1000, maka kita bagi, habis subuh 200, misalnya habis zuhur 200. Dan masing-masing sholat kalau kita baca 200 ya, 2 kali putaran tasbih itu dapat 1000 ya istighfar sehari. Nah, kalau ini tidak kita program ya, maka waktu itu akan berlalu sia-sia. Sehari habis ya oleh urusan dunia ya. Tapi kalau kita jadikan ya urusan akhirat ini yang utama, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi tergantung prioritas kita ya. Kalau kita memang prioritaskan misalnya tilawah 1 juz ya, kemudian kita baca wirid-wirid harian ya, Al-Muluk, Al-Waqiah, misalnya Ar-Rahman, As-Sajadah, Ad-Dukhan, yaitu wirid-wirid yang bagus kita lakukan setiap hari ya, Yasin. Nah, kita baca itu jadi prioritas, insya Allah tercapai ya setiap hari. Sesibuk apapun ya 24 jam, maka kalau kita prioritaskan akhirat, insya Allah ya urusan dunia justru semakin lancar, semakin Allah mudahkan. Nah, karena itu kita bagaimana melihat ya sibuknya Imam Syafi'i ya, seorang imam Masjidil Haram ya, ketika itu beliau juga mufti ya, seorang ahli fikih ya, tempat bertanya, tempat menimba ilmu ulama-ulama ya. Tetapi beliau bisa khatam ya di Ramadan itu 60 kali. Bayangkan tuh ya, 60 kali khatam selama Ramadan ya. Berarti beliau sehari itu 2 kali khatam. 2 kali 30 juz ya, bagaimana efektifnya waktu ulama itu ya. Maka padahal mereka sibuknya bukan lebih dari kita ya, tapi karena mereka prioritaskan akhirat, maka Allah mudahkan tadi ya, tidak ada berat ya, hati mereka ringan, mudah. Justru berlama-lama dalam ibadah itu adalah kenikmatan ya. Ketika sholat itu sudah menjadi kenikmatan ya, tilawah itu sudah menjadi hiburan, majelis ilmu merasa di taman surga ya, maka itulah nikmat yang sudah Allah berikan di dunia ya sebelum di akhirat. Dan ulama juga mengatakan hati-hati kalau di dunia saja kita tidak mendapatkan nikmatnya surga ya, dalam artian tadi ibadah itu, maka hati-hati tidak mendapat surga yang sebenarnya nanti di akhirat. Karena salah satu ciri-ciri ya calon penghuni surga, dia sudah merasakan ya nikmatnya ibadah selama di dunia. Nah, jadi kalau selama ini kita belum merasakan ya nikmatnya iman, nikmatnya ibadah ya, maka tadi perlu introspeksi ke dalam hati kita masing-masing. Apakah masih banyak dosa-dosa yang telah lalai kita taubati, atau masih banyak kelalaian-kelalaian yang kita anggap biasa ya. Mata ya melihat hal-hal yang mubah-mubah itu kalau berlebihan itu juga akan merusak hati kita ya, apalagi kalau hal-hal yang haram. Nah, telinga kita ya mendengar, berbicara, gibah dan seterusnya. Itulah ya yang menyebabkan tadi hati kita kotor dan akhirnya berat beribadah. Maka ini adalah kesempatan ya terbaik bagi kita untuk perbanyak tadi istighfar, tobat ya, dalam rangka membersihkan hati kita. Semoga mudah-mudahan Ramadan kita hatinya sudah bersih sehingga ringan ya untuk beribadah.
Nah, jadi ibadah yang terbaik itu yang istiqomah ya, walaupun sedikit tapi konsisten ya. Misalnya istighfar 100 kali ya sehari, tapi istiqomah setiap hari, tidak pernah kita tinggalkan, itu jauh lebih baik ya daripada banyak tapi hanya sekali seminggu misalnya, atau kadang-kadang saja tidak terprogram. Nah, maka itu kita benar-benar ya buat khusus ya, jangankan urusan dunia ya, urusan dunia aja kalau mau sukses bisnis misalnya harus dicatat pengeluaran, saldo dan segala macam ya. Ini harusnya urusan akhirat kita lebih sungguh-sungguh lagi ya. Sekarang itu bisa kita buat catatan ya, sudah kita tandai ini udah tilawah hari ini, sudah bersedekahkah hari ini, sudahkah kita baca zikir pagi, zikir petang. Itu tiap hari kita sebelum tidur kita evaluasi, muhasabah, cek lagi mana yang terlewat dari target amalan kita hari ini. Itulah salah satu cara ya supaya waktu kita itu berkah ya, waktu kita itu bermanfaat dan amalan-amalan itu bisa istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, teruslah kita melatih ya ibadah-ibadah kita ya supaya rohani kita ini semakin meningkat ya, ibaratnya itu pemanasan ya sebelum memasuki Ramadan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah ya. Nah, ibadah sholat kita terutama bagaimana kita selalu jaga tepat waktu ya, usahakan khusyuk. Nah, karena sholat yang khusyuk inilah yang berdampak ya, kata Allah, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Dan sholat yang seperti apa? Itu adalah sholat yang khusyuk ya, dimana sholat yang benar-benar di situ mulai niatnya ya ikhlas. Yang kedua, caranya mengikuti yang diperintahkan Rasul, serta kehusyuan itu artinya kita benar-benar fokus ya di dalam sholat itu, pikirannya memikirkan apa yang kita baca, tidak yang lain-lain ya. Jadi kita paham apa yang kita baca di dalam sholat kita, maka itulah ya indikator ya khusyuknya sholat kita. Nah, seberapa banyak pahala yang kita dapatkan dari ibadah kita, sebanyak apa kita khusyuk di dalam sholat kita. Makanya akan beda-beda ya, sama-sama sholat, ada yang dapat pahala 100%, ada yang 50%, ada yang mungkin tidak dapat pahala ya, tergantung sejauh mana kita untuk mengingat ya apa-apa yang kita baca di dalam sholat. Saat khusyuk itulah bernilai pahala, dan saat kita lengah maka di situ tidak tercatat sebagai pahala. Karena itu kita perbaiki ya mulai sholat kita tepat waktu, kehusyuannya mulai dari terus ya saat ini. Nah, selanjutnya ibadah-ibadah sunnah ya, kita mulai konsisten ya istiqomah puasa sunnah ya, mau Senin Kamis atau Ayyamul Bid ya 3 hari sebulan, atau yang paling maksimal puasa Daud ya, sehari buka sehari puasa. Nah, kemudian sholat sunnah rawatib itu juga yang muakkad ya, sangat dianjurkan untuk kita tunaikan, karena ibadah yang pertama kali dihisab itu adalah sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib kita tadi masih kurang sempurna ya, maka sholat rawatib inilah yang kedua dilihat oleh Allah ya sebagai penyempurna sholat wajib kita. Kemudian qiyamul lail ya, qiyamul lail itu artinya sholat yang kita lakukan malam hari ya. Kalau kita lakukannya setelah tidur dulu baru bangun, maka itu tahajud. Nah, maka untuk menjaga supaya tiap malam kita tidak ketinggalan ya qiyamul lail, maka bisa habis isya ya, habis sholat ba'diyah isya, kita sholat dulu witir ya, minimal 1 rakaat itu minimal, atau mau 3 rakaat yang penting ganjil, maka itu sudah termasuk kita qiyamul lail. Nah, kalau nanti terbangun lagi malam, bisa bangun ya, kita lanjut sholat tahajud, maka itu untuk menjaga keistiqomahan kita bisa qiyamul lail. Nah, kemudian sedekah rutin itu yang terbaik setelah subuh. Nah, sekarang ini kan mudah ya ibu-ibu, aplikasi di berbagai aplikasi tinggal kita klik, itu mau 10.000, 5.000 bahkan ya, kita bisa sedekah setiap pagi setelah subuh. Nah, maka itu juga luar biasa ya nilainya. Sedekah subuh itu didoakan ya oleh malaikat untuk menghindarkan kita dari segala macam keburukan ya pada hari itu. Nah, dan juga sedekah inilah yang melindungi kita ya dari berbagai macam ya penyakit, bala ya, mara bahaya.
Nah, kalau kita di situ niatkan ikhlas ya, Masya Allah, luar biasa banyak sekali ya keutamaan sedekah, terutama di waktu setelah sholat subuh. Nah, kemudian prinsip penting ya, amalan yang paling dicintai Allah tadi adalah amalan yang terus-menerus ya, walaupun hanya sedikit, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi kita benar-benar buat tadi target amalan setiap hari apa, yang penting bisa istiqomah. Itulah nanti yang akan menjadi pintu-pintu khusus ya di dalam surga. Ada pintu Ar-Rayyan ya, pintu ahli puasa, ada pintu ahli sedekah ya, ada pintu ahli zakat dan lain-lain, ahli sholat. Maka disitulah amalan istiqomah itulah yang akan menjadi pintu-pintu surga yang juga berbuah kepada husnul khatimah. Nah, jadi husnul khatimah inilah sebenarnya cita-cita tertinggi kita ya. Karena kalau sudah berakhir baik ya dalam kematian di dunia ini, itulah tanda-tanda akan mendapat kebaikan di akhirat yang berbuah surga. Makanya kita berlindung senantiasa ya kepada Allah dari kematian su'ul khatimah. Nah, kematian husnul khatimah inilah yang senantiasa kita mohon ya kepada Allah di dalam sujud terakhir kita. Itu bagus sekali ya. Allahumma ini as'aluka husnul khatimah ya, di dalam sujud terakhir di dalam sholat kita. Kita minta itu memang ya kepada Allah sejenak ya, kita minta akhir yang husnul khatimah. Kemudian ya kita berusaha membangun hubungan ya yang erat ya, yang baik dengan Al-Quran. Nah, jadi tidak menunggu Ramadan ya, mulai sekarang kita sudah rutin ya membaca Al-Quran tilawah ya. Kalau kita bisa target mau 1 juz, nanti kalau mau hatam Al-Quran 2 kali berarti 2 juz sehari ya. Kalau mau hatamnya 3 kali 3 juz dan seterusnya. Maka kita rutinkan ya pelan-pelan ya, mungkin bisa ditarget dulu sehari 1-2 halaman ya. Kalau memang belum lancar, bisa nanti pelan-pelan akan bertambah ya. Mudah-mudahan di Ramadan nanti ibaratnya udah lancar ya, bisa sehari 1 juz ya, itu sudah bagus ya. Kemudian kita kembali ya, perbaiki bacaan tajwid kita ya. Tadabur ini ya, Masya Allah ya. Tadabur ini kita memaknai ya ayat-ayat Al-Quran, memahami apa maksud ya ayat-ayat Al-Quran itu. Maka itu luar biasa ya, akan merubah hati kita yang dulunya mungkin keras ya, suka marah, suka emosi ya, tidak sabaran ya. Maka dengan tadabur Al-Quran, dengan membaca tilawah Al-Quran, maka Allah akan merubah hati-hati yang keras ini ya menjadi hati-hati yang lembut, hati-hati yang senantiasa subur ya imannya. Nah, jadi banyak sekali ya keutamaan tadabur. Bahkan nih pernah ya saya lihat itu seorang diplomat ya di Swiss. Beliau itu sangat membenci umat Islam ya. Jadi beliau mempropaganda ya supaya orang-orang itu membenci Islam. Setiap beliau mengadakan kampanye lah, kampanye politik dan lain-lain, itu selalu berusaha mencuci otak orang-orang ya agar membenci Islam, terutama masjid ya. Beliau itu sangat memusuhi masjid. Beliau katakan menara-menara masjid itu bukan simbol agama, tapi simbol berkuasa ya, ingin menguasai dunia. Pokoknya diburuk-burukan ya. Tetapi kemudian beliau ini karena orangnya perfeksionis ya, pengennya itu kalau melakukan kampanye atau apapun itu pengennya secara ilmiah gitu ya, menjelaskan supaya bisa lebih diterima masyarakat. Maka akhirnya beliau ini mempelajari Al-Quran, pengen tahu apa sih keburukan di Islam itu ya. Jadi baca terus Al-Quran, pahami. Ternyata ya setelah beliau memahami Al-Quran, justru beliau cinta ya sama Islam. Nah, berbalik ya, Allah Maha membolak-balikan hati. Beliau yang tadinya benci sekali dengan Islam, justru akhirnya bersahadat ya, karena berkat Al-Quran ini ya. Nah, walaupun ternyata seorang pembenci Al-Quran sekalipun, ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran merubah hatinya. Allah bolak-balikan hatinya menjadi justru cinta ya. Dan kok dia merasakan, Masya Allah, Al-Quran ini justru tidak ada buruknya sama sekali, Islam ini baik banget gitu ya, sempurna gitu ya. Akhirnya dapat hidayah, justru masuk Islam, dan beliau punya program mendirikan masjid sebanyak-banyaknya justru akhirnya ya. Yang tadinya memusuhi Islam, justru akhirnya membela Islam habis-habisannya. Nah, ini
apalagi kita ya sebagai orang Islam, jangan sampai kita tidak mendapatkan ya keberkahan, keutamaan Al-Quran, padahal Al-Quran ini sudah kita miliki ya, sudah selalu bersama kita. Maka dari itu kita memang harus program ya tadabbur itu di dalam hari-hari kita, minimal 1 ayat lah kita baca ya, artinya kita pahami. Nah sekarang sudah sangat mudah ya untuk memahami Al-Quran, atau kalau kita tidak bisa cari di YouTube misalnya, cari tadabbur Al-Quran surah apa gitu ya. Nah kita dengarkan, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Al-Quran ini ya, karena juga Allah jamin bahwa Al-Quran nanti akan memberi syafaat kepada kita saat kita sakaratul maut ya. Al-Quran ini akan datang nantinya membentengi kita dari bisikan-bisikan setan ya, yang akan memalingkan diri akidah kita. Jadi saat sakaratul maut itu nanti kiri kanan kita itu ya, iblis dan pasukannya itu berusaha memalingkan kita dari Islam, tauhid kita. Tapi Al-Quran ini nanti yang sering kita baca ya, sering kita tadaburi, akan terus membela kita ya, menghalangi dari bisikan-bisikan setan ya. Mudah-mudahan akhirnya kita bisa kembali dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima yang perlu kita lakukan ya di bulan Rajab ini, berusaha memperbaiki akhlak kita ya. Kemudian hubungan sosial kita ya. Jadi kalau ada misalnya permasalahan, perselisihan dengan anggota keluarga, tetangga atau siapapun ya, maka saling bermaafan ya. Karena Rasulullah bersabda ya, hadis riwayat Muslim, orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasul, adalah yang datang dengan sholat dan puasa tapi menyakiti orang lain. Nah jadi kalau sudah banyak pahala ibadah, puasa, sholat, sedekah dan lain-lain, tapi ketika menyakiti orang lain ya, menggibah misalnya, belum minta ridhonya, belum minta maaf ya selama di dunia, maka nanti di akhirat mereka akan mengambil ya pahala-pahala kita. Nah kalau belum cukup, maka dosa mereka akan dikasihkan ke kita ya. Jadi bangkrut tadi kata Rasul ya. Nah, jadi hati-hati sekali memang kayak kalau dosa ya dengan orang lain ini, memang kita harus minta ridho ya. Makanya kalau sama Allah itu kan lebih mudah ya, bertobat nasuha ya, Allah Maha Pengampun dan Allah pasti mengampuni. Nah tapi kalau manusia ini yang sulit ya, makanya kita harus menahan ya mulut kita dari gibah ya, dari fitnah, dari menzalimi orang lain ya. Ini yang pesan Rasul ya, supaya kita jangan menjadi orang yang bangkrut. Nah sehingga di sini mulailah kita menahan lisan ya, mulai berlapang dada, mudah memaafkan ya. Jadi kalau kita dizalimi orang lain, kita maafkan, itu luar biasa pahalanya yang tidak terbatas. Itu salah satunya pahala memaafkan orang lain. Kemudian mengurangi gibah tadi ya, marah kita tahan ya. Marah itu boleh kalau marah tentang agama ya. Rasul itu kalau Islam dihina ya, beliau marah itu luar biasa sampai perang ya. Tapi kalau urusan pribadi beliau, mau dibilang gila bahkan ya, Rasul itu dicaci maki, beliau tidak pernah marah ya. Tapi kalau sudah agama yang dihinakan, itu marah yang dibolehkan. Justru kita harus ya kalau masalah agama yang diburukkan. Nah tapi kalau masalah diri kita disuruh bersabar ya, disuruh menahan marah. Dan Rasul sudah mencontohkan ya, kalau posisi kita berdiri misalnya sedang marah, disuruh kita duduk. Kalau duduk masih marah, disuruh berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, bawa berwudu, bawa sholat, bawa tilawah ya. Maka air wudu ini insya Allah memadamkan ya api kemarahan itu. Nah kemudian memperbaiki hubungan keluarga ya, itu beberapa hal persiapan tadi akhlak ya, dari segi akhlak dan hubungan sosial. Karena puasa itu ya bukan hanya menahan lapar dan haus ya kan, tapi juga menahan dari hal-hal yang mengurangi ya pahalanya, seperti tadi ghibah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ya yang perlu kita lakukan ya, perbanyak berdoa ya, agar tadi disampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, karena memang tidak semua orang yang hidup hari ini ya bertemu Ramadan.
Nah, Ramadan ini kesempatan yang sangat langka ya, nikmat yang sangat besar. Maka bersungguh-sungguhlah kita memohon ya agar bisa bertemu ya bertemu Ramadan dan bisa beramal terbaik tadi ya di bulan Ramadan. Nah, demikianlah diantaranya persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan ya agar kita bisa ya mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah materi kita pada